Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Kevin Rian Bastian, Ahmad Rizal Fatoni, Wahyu Nur Faisi, Rini Dwi Rahayu, Denis Estela, dan Vina Lanah Diana. Kami di sini akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Etika Pemasaran dan Perilaku Bisnis Nabi. Langsung saja ke pembahasan. Etika bisnis Nabi Muhammad. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Nabi Muhammad yang dibangunnya atas dasar ideologis realitas sosial masyarakat jahiliyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tampak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya dengan seorang karyawan atau maisyarah. Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang, maka ia hanya akan menjadi pendamping maisyarah. Ia bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangan yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat festival perdagangan. Perilaku bisnis Nabi Muhammad. 1. Jujur. Kejujuran Nabi Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi real barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau menggugulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk meyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan. Yang kedua, amanah. Dalam konteks fikih, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Nabi Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Nabi Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan. Dengan ditemani maisyarah, Muhammad menjual barang-barang tersebut sesuai dengan amanat yang ia terima dari Khadijah. Yang ketiga, tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan. Dalam transaksi, Muhammad menjauhi apa yang disebut dengan muzabana dan muhakhola. Muzabana adalah menjual kurma atau anggur segar atau basah dengan kurma atau anggur kering dengan cara menimbang. Muhakhola adalah jual beli atau penukaran antara gandum belum dipanen dengan gandum yang sudah digiling atau menyewakan tanah untuk ditukar dengan gandum. Yang keempat, gaharar. Gaharar menurut bahasa berarti al-khatar, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam prakteknya, Nabi Muhammad menjauhi praktek gaharar karena membuka ruangan perselisihan antara pembeli dan penjual. Gaharar bersifat luas, yaitu yang pertama, ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Yang kedua, menjual barang yang tidak berada di bawah kekuasaannya. Yang ketiga, tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Yang keempat, tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Yang kelima, tidak tegas waktu penyerahan barangnya. Yang keenam, tidak hanya ketegasan bentuk transaksi. Yang ketujuh, tidak adanya kepastian objek seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas yang berbeda dengan harga sama dalam suatu transaksi. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, tidak melakukan penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat, karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasaran. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang. Nabi Muhammad dalam prakteknya menjauhi tindakan penimbunan. Hal ini dibuktikan dengan barang dagangan yang dibawanya selalu habis, bahkan jika perlu barang
barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah istrinya akan dijual semuanya. Untuk nomor 6 yaitu tidak melakukan al-ghob dan tadlis. Al-ghob artinya al-qadha atau penipuan, yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan tadlis yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual ataupun pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadinya transaksi. Rahasia kesuksesan Nabi Muhammad dalam praktek bisnisnya dilakukan dengan menerapkan harga yang sedang, tidak berlaku tinggi dan tidak terlalu rendah. 7. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.